Ya, perayaan Gita Jayanti Nasional 2016 dalam rangka memperingati disabdakannya Bhagavad Gita oleh Sri Krishna kepada Arjuna saat Perang Bharatayuddha berlangsung dengan meriah. Segenap komponen tokoh dan ormas Hindu turut hadir dalam acara tersebut. Selain sebagai peringatan disabdakannya Bhagavad Gita, acara ini juga diharapkan menjadi momentum menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan antar sesama umat beragama demi menjaga keutuhan NKRI. Dalam rangka memperingati disabdakannya Bhagavad Gita oleh Sri Krishna kepada Arjuna dalam Perang Bharatayuddha, Perkumpulan ISKCOM International Society for Krishna Consciousness kembali menggelar Gita Jayanti untuk yang ketiga kalinya. Gita Jayanti merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali umat Hindu agar lebih mengenal dan memahami ajaran suci yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita juga sering dikatakan sebagai Weda kelima yang disabdakan langsung oleh Sri Krishna kepada Arjuna dalam Perang Bharatayuddha. Selain mengandung nilai etika dan moral, Bhagavad Gita juga memuat tentang nilai-nilai falsafah kehidupan dan konsep teologi Hindu yang sangat universal. Untuk itu, menurut Ketua Perkumpulan ISKCOM Indonesia, Nengah Wijana, melalui Gita Jayanti ini diharapkan seluruh umat Hindu bisa lebih memaknai dan memahami Bhagavad Gita sebagai pedoman dan penuntun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap perayaan ini tidak hanya sebatas seremonial belaka, namun akan terus ditindaklanjuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun parisada dan juga organisasi yang bernaung di bawahnya untuk terus mensosialisasikan kepada umat, agar mereka mempunyai ketertarikan untuk membaca Bhagavad Gita dan memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita populerkan untuk dibaca dan tentu bimbingan-bimbingan di komunitas-komunitas kita terus akan dikerjakan. Parisada dan ormas-ormas Hindu itu akan terus aktif untuk menghidupkan semangat itu, dan tentu semangat ini harus dibimbing. Jangan sampai semangat beragama ini jadi bias. Jadi Bhagavad Gita ini ada ukuran di sana. Jadi kalau orang betul-betul mengerti kitab sucinya, ada perubahan. Dia jadi lembut. Dia akan memandang setiap orang lain sebagai saudaranya. Dia melihat orang lain sebagai semua ciptaan Tuhan. Jadi itu yang akan terus kita dorong, kita kembangkan. Sementara Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Ketut Widnya menilai bahwa perayaan Gita Jayanti ini merupakan bentuk kontribusi umat Hindu dalam menciptakan peradaban Indonesia yang modern. Menurutnya Bhagavad Gita di samping mengandung aspek pemahaman yang multikultural, juga diyakini mampu menghilangkan pengaruh radikalisme. Untuk itu ia berharap khususnya generasi muda untuk lebih mengapresiasi Bhagavad Gita. Karena ini sekali lagi memberi sumbangan terhadap peradaban Indonesia modern. Jadi semua agama-agama memberikan kontribusi, dan kita sekarang karena ini Bhagavad Gita ini juga memberikan satu aspek pemahaman yang multikultur. Jadi ini pesan-pesan untuk umat manusia. Bukan hanya generasi muda, tentu ini lebih aktual kepada generasi muda karena generasi muda itu yang lebih banyak mengapresiasinya. Hal senada juga diungkapkan Bendahara Umum PHDI Pusat Dewa Ngurah Utama. Menurutnya perayaan Gita Jayanti kali ini adalah momentum yang tepat dalam menumbuhkan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan ajaran dan nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Mengingatkan kita semuanya supaya mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan tema itu kedamaian hati akan mungkin kedamaian dunia ya. Dengan situasi kondisi di Indonesia sekarang ini sangat relevan sekali gitu ya, relevan sekali ya. Kita persatuan saya tegaskan tadi persatuan kesatuan, bahwa Hindu ini menggambarkan bahwa di dalam Hindu ini kan banyak ragam, ini berbeda banyak ya, tetapi tetap kita satu dalam perbedaan. Perayaan Gita Jayanti Nasional 2016 ini diakhiri dengan deklarasi menjadikan Bhagavad Gita sebagai pedoman dan tuntunan hidup umat manusia, yang ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh segenap komponen, tokoh, dan organisasi Hindu. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasih melaporkan.